Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Apa kabar semuanya? Sehat? Haleluya. Yuk kita mulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita bersyukur karena kita ada hanya karena kebaikan Tuhan buat hidup kita. Amin. Haleluya. Mari teduhkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh tetap sehat, kuat dan penuh berkat daripada Tuhan. Di tengah kondisi yang seperti saat ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan selalu pegang kendali buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena sungguh firman-Mu katakan, tidak satupun kuasa yang mampu memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami datang di hadapan-Mu, merendahkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu, mengangkat tinggi nama-Mu, memuliakan Engkau dan mengagungkan nama-Mu Yesus. Biar lewat apa yang kami boleh kerjakan hari ini dengan segenap hati, menyembah-Mu, meninggikan Engkau, hati-Mu disenangkan Tuhan. Kami terbatas, tapi Roh Kudus bawa kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, untuk menikmati Tuhan dan menikmati hadirat-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Cuma Tuhan, kemanakah aku? Mari nyanyikan. Menjauhi Roh-Mu, Kau sahabat kami. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, amin.
sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amin. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Amin. Sungguh indah. Baik, berdiri sama-sama. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin. Sungguh indah. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang selalu memberikan keindahan dalam setiap kehidupan kami. Sekarang waktunya kami siapkan hati dan pikiran kami menerima lagi kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami yang datang sore hari ini karena kami adalah orang-orang yang perlu akan firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu memiliki kuasa yang akan sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Bapa, buatlah kami mengerti dan buatlah kami juga mampu melakukan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apa yang Kau janjikan, apa yang firman-Mu katakan, terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu sore hari ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Sehingga lewat firman-Mu semua kami diberkati. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan, shalom. Apa kabarnya kita semua? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Terima kasih buat kepercayaan yang terus diberikan dalam hidup saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala Sidang dengan hikmat pengurapan daripada Tuhan. Walaupun sebenarnya yang bertugas bukan saya, tetapi hari ini
Saya menggantikan hamba Tuhan yang bertugas. Puji nama Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Kejadian pasalnya yang ke-26. Kita akan membaca ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Kejadian pasal 26. Ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan amin. Saudara, ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau sesuatu peristiwa dicatat dalam kebenaran firman Tuhan, maka yang pertama kita harus mengerti bahwa itu benar terjadi. Dan yang kedua yang harus kita mengerti bahwa apa yang terjadi itu kalau kita lakukan sekarang, maka apa yang terjadi yang dicatat dalam firman Tuhan juga akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang kuasa, kasih, segala yang baik itu nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan saya percaya kehadiran saudara datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan di tempat ini, karena saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Bukan karena rutinitas. Tapi saya percaya karena saudara juga yakin bahwa saudara punya Tuhan yang kuasanya nggak pernah berubah. Maka saudara datang ke rumah Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, kita akan pelajari, saudara. Di ayat ke-13, dari ayat yang sudah kita baca tadi, dalam Kejadian pasal 26, ini berbicara tentang peningkatan hidup. Walaupun yang dicatat bicara tentang kekayaan yang dimiliki oleh Ishak. Yang firman Tuhan katakan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kekayaan yang dimiliki oleh Ishak itu bertambah-tambah. Sampai dia dikatakan menjadi sangat kaya. Saudara mungkin berpikir dalam pikiran saudara, ini masih relevan gak firman Tuhan dengan sikon sekarang? Kayaknya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sore hari ini menjadi sesuatu yang mustahil. Dan mungkin saudara melihat keadaan hidup saudara. Bukan hanya saudara melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sekitar saudara, tapi mungkin saudara juga melihat keadaan hidup saudara. Di mana keuntungan yang saudara dapat tidak seperti dulu. Boro-boro bertambah, Pak. Balik modal aja udah puji Tuhan. Mungkin gak sih itu terjadi firman Tuhan? Saya berdoa ketika saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan suruh saya untuk menyampaikan ini. Bahwa kita punya Tuhan yang masih mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita, saudara. Saya tidak mau seorang pun di antara kita sore hari ini berkata, itu sesuatu yang nggak mungkin lah. Mungkin 1 banding 1 juta. Oh, nggak bisa saudara berkata seperti itu, saudara. Memang pada kenyataan ada begitu banyak orang yang terpuruk dengan pandemi ini. Tapi saya mendengar, saya melihat, saudara, ada begitu banyak orang-orang juga yang hidupnya makin diberkati Tuhan. Dengan keadaan seperti ini, saudara. Dengan usaha yang gak mungkin, saudara. Beda kalau dia punya usaha itu mungkin farmasi, mungkin masker, dia punya pabrik masker, enggak. Tapi dia punya bisnis, dia punya usaha yang juga sebenarnya itu berhubungan dengan keadaan yang sekarang sedang terjadi yang habis. Sekarang orang-orang menikah itu dibuat sedemikian rupa, disederhanakan, tidak boleh terlalu banyak orang.
Dan ada begitu banyak pasangan-pasangan yang pending hari pernikahan, diundur hari pernikahan karena pandemi. Nah, saya melihat ada satu usaha yang berhubungan dengan wedding, saudara. Tapi bukan merosot, tapi justru meningkat, saudara. Dia mendapatkan kepercayaan yang begitu luar biasa. Saya kasih tahu bisnis cuma bikin kue, saudara. Kue ulang tahun, kue wedding, segala macam, saudara. Tapi justru meningkat dengan luar biasa, saudara. Ada. Kenapa? Karena dia percaya Tuhannya luar biasa. Haleluya. Tetap akan ada peningkatan-peningkatan dalam hidup kita, asalkan nanti kita juga tetap melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan. Tapi kita lihat dulu nih, Ishak menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Memiliki peningkatan dalam hidup. Dan bukan cuma kekayaan, saudara. Jumlah kaum keluarga juga semakin bertambah. Saudara. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang membuat Ishak ini memiliki peningkatan hidup yang begitu luar biasa. Penyebabnya adalah, saudara, karena saya percaya Ishak ini diberkati Tuhan. Kata diberkati Tuhan bukan berarti Tuhan memberi. Oh ya, terang aja Pak, benar. Kekayaan yang dimiliki oleh Ishak karena Tuhan yang kasih, benar. Tapi yang saya katakan saat ini bahwa Ishak memiliki peningkatan kekayaan yang luar biasa, peningkatan hidup yang luar biasa, karena dia berhasil menjadikan dirinya menjadi pribadi yang dilingkupi oleh berkat Tuhan. Dan berulang kali saya katakan bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang uang, saudara. Tapi berbicara tentang banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ini berkat Tuhan. Dan Ishak sekali lagi berhasil menjadikan dirinya dilingkupi oleh berkat Tuhan. Saya percaya kalau saudara ada sore hari ini, saudara juga sedang mengejar berkat daripada Tuhan. Pak Beni, saya boleh minta tolong kipasnya agak diarahin ke saya sedikit? Karena ada pakai lampu ya, saudara, cukup panas di sini. Karena Ishak diberkati Tuhan. Dan di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jelas, yang menentukan kita memiliki peningkatan dalam hidup atau enggak, itu berkat Tuhan. Bukan usaha kita, bukan usaha dari Ishak, tapi karena berkat yang Tuhan berikan yang melingkupi hidup Ishak, dan berkat yang sama juga Tuhan bisa berikan dalam setiap kehidupan kita. Maka kalau saudara dan saya berhasil menjadi orang yang diberkati Tuhan, di mana berkat Tuhan itu melingkupi hidup kita, maka kita akan selalu berjalan dalam mukjizat lepas mukjizat, kita akan hidup dengan keberkatan Tuhan. Apa itu berkat Tuhan? Seperti kalau pasangan baru mau menikah gitu. Mereka akan menghadap ke gereja, minta diadakan ibadah apa? Pemberkatan nikah. Sebelum mereka menjadi rumah tangga yang baru, mereka minta diberkati sama Tuhan. Dan biasanya gembala sidang atau hamba Tuhan akan menumpangkan tangan mendoakan dan meminta berkat daripada Tuhan tercurah bagi pasangan yang akan menikah, yang akan menjadi keluarga yang baru. Kenapa mereka minta diadakan ibadah pemberkatan nikah? Supaya ketika mereka masuk dalam rumah tangga yang baru, berkat Tuhan melingkupi mereka. Nah, berkat seperti ini yang harus saudara dan saya bisa dapatkan dalam hidup. Seperti setiap kali selesai ibadah sebelum saudara pulang, pasti ada hamba Tuhan yang akan apa? Doa berkat. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Nah, berkat itu yang harus kita tangkap dalam hidup kita. Sehingga ketika saudara pulang dalam setiap kali ibadah, berkat Tuhan itu melingkupi saudara, mengikuti saudara. Sehingga apapun yang saudara kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Di saat saudara menghadapi jalan buntu, maka berkat Tuhan akan membuat jalan yang baru. Di saat saudara terjatuh, maka berkat Tuhan itu akan mengangkat saudara, membangunkan saudara dari kejatuhan.
Maka saya mau katakan betapa luar biasanya orang yang hidupnya dilingkupi oleh berkat Tuhan. Haleluya, saudara. Nggak akan takut dengan keadaan apapun yang sedang terjadi, saudara. Selama berkat Tuhan itu melingkupi hidup kita, aman hidup kita, saudara. Haleluya, saudara. Ada sesuatu yang mustahil. Itu yang firman Tuhan katakan. Bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya kepada Dia. Ini penyebab Ishak memiliki peningkatan yang luar biasa. Karena dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan firman Tuhan ingatkan kita, berkat Tuhanlah yang jadikan kita kaya. Maka jangan pernah lewatkan satu hari Minggu tanpa saudara datang ke rumah Tuhan. Jangan pernah melewatkan satu hari tanpa Anda bertemu dengan Tuhan dalam doa-doamu. Jangan pernah melewatkan satu hari tanpa engkau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Supaya apa? Berkat Tuhan itu melingkupi hidupmu, keluargamu, bisnismu, dan usahamu. Sehingga apapun yang terjadi, tetap pertolongan Tuhan dahsyat dalam hidup kita, saudara. Ini, saudara. Harus ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita yang membuat berkat Tuhan itu datang dan melingkupi hidup kita. Minggu lalu saya katakan itu, saudara, khotbah itu harus ada sesuatu dalam diri kita yang mampu menarik perhatian Tuhan tertuju dalam hidup kita. Dan kalau saudara hadir sore hari ini, saudara sedang kejar berkat daripada Tuhan. Saudara sedang menarik perhatian Tuhan tertuju dalam hidupmu. Karena di samping ada begitu banyak orang yang sepertinya udah mulai ragu kepada Tuhan, tapi Anda masih melangkahkan diri saudara datang ke rumah Tuhan hari ini. Karena Anda begitu percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup saudara. Dan ketika saudara datang ke rumah Tuhan, Anda bertepuk tangan, Anda memuji Tuhan, Anda memberikan korban persembahan, maka apa yang saudara lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati hidup saudara dengan luar biasa. Masih ada hal-hal luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka tetap percaya, saudara. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Ishak diberkati dengan luar biasa. Karena dia sudah menjadikan dirinya pribadi yang mampu menarik berkat Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Nah sekarang kita maju lebih dalam lagi. Apa yang Ishak lakukan dalam hidupnya? Sampai Tuhan memberkati dia. Sehingga dia memiliki peningkatan dahsyat dalam hidupnya. Yuk kita lihat apa yang Ishak lakukan yang kita juga bisa contoh. Supaya Tuhan memerintahkan berkat itu datang dalam hidup kita. Kalau saudara perhatikan, yang pertama Ishak ini punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Nanti saudara baca di rumah, di Kejadian pasal 26, di ayat kedua dan ayat ke-24. Coba kita baca saja saudara, Kejadian pasal yang ke-26, ayat 2 dan ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 26. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 24, Kejadian 26. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. 2 kali saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Nah kalau sampai Tuhan 2 kali menampakkan diri kepada Ishak, berbicara kepada Ishak, berarti Ishak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia punya jam-jam doa di mana dia berhubungan dengan Tuhan. Sampai Tuhan menampakkan diri, dan bukan cuma menampakkan diri, tapi bicara, tapi ngomong, tapi memberitahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup Ishak. Pantas berkat Tuhan itu tercurah dalam hidup Ishak karena dia dekat banget sama Tuhan. Haleluya saudara. Pertanyaannya, seberapa dekat saudara dengan saya, dengan Tuhan? Ini saudara. Kita minta berkat terbaik, kita minta berkat secara instan,
Tapi kitanya jauh dari Tuhan. Kita tidak pernah punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhan yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Gimana bisa? Nanti kalau nggak diberkati Tuhan, kalau tidak mendapatkan sesuatu seperti yang saudara minta dalam doa, ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan, berburuk sangka sama Tuhan. Banyak yang seperti itu. Haleluya, saudara. Masalahnya bukan bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau kok. Amin. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ishak bisa dengar loh ketika Tuhan berbicara. Itu kan zaman dulu Pak, perjanjian lama. Sekarang apa mungkin kita mendengar suara Tuhan secara audible? Kita nggak usah tunggu suara Tuhan berbicara secara audible manggil nama kita masing-masing. Tapi yang ada aja kita harus memiliki kepekaan. Karena sampai hari ini saya percaya Tuhan masih banyak berbicara kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Saya ada begitu banyak kenal orang-orang yang dalam usaha diberkati Tuhan. Kenapa? Mereka bisa dengar suara Tuhan. Mereka suka bilang, Pak, untung saya ikut suara Tuhan, Pak. Tadinya saya mau lakukan ini, tapi Tuhan bilang jangan, saya lakukan ini, Tuhan suruh. Saya ikut Tuhan, Pak. Dan benar berkat Tuhan saya dapatkan dalam hidup saya. Tuh, saudara. Dan itu adalah hasil ketika mereka punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara tanya, suara Tuhan kayak apa, Pak? Nggak tahu saya. Suaranya ngebas atau cempreng, saya nggak tahu. Kalau saudara tanya begitu sama saya. Tapi kalau saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, selembut apapun dia berbicara, pasti saudara bisa dengar. Dan sekali lagi, dari mimbar Tuhan di tempat yang saya katakan, dia masih berbicara sampai hari ini. Cuman yang jadi masalah, kita punya kepekaan atau enggak. Itu aja, saudara. Maka miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara. Kita nggak bisa dengan ibadah yang biasa-biasa aja. Kita nggak boleh punya iman yang biasa-biasa aja. Karena keadaan makin nggak biasa. Kita perlu meningkatkan iman, kita perlu meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Halo saudara. Supaya berkat Tuhan itu datang dalam hidup kita. Haleluya saudara. Saya punya teman sekolah Alkitab. Yang selama sekolah Alkitab, dia habis-habisan sama Tuhan. Aduh, dekat sekali sama Tuhan. Di saat kita udah lagi tidur, kita masih dengar penyembahan dia, saudara. Di saat orang mulai matikan lampu dan mulai tertidur, justru dia ambil selimut atau tempat untuk dia berdoa. Dia turun dari ranjang. Dia turun, dia datang ke aula sendirian tengah malam. Dia berdoa sementara yang lain tidur. Dia punya jam doa kuat sekali. Dan sekarang saudara, dia ada di daerah Papua. Dan pelayanannya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Padahal kita melihat dia saudara, aduh, tampang jadi hamba Tuhan aja nggak ada. Padahal kalau kita lihat dia, maaf saudara, di kelas tuh nggak punya skill. Tapi karena dia punya jam doa, hidupnya melekat dengan Tuhan, pelayanannya luar biasa. Beda dengan yang lain, yang kelihatannya keren, ada modal jadi hamba Tuhan, saudara. Tapi tidak ada pengurapan daripada Tuhan. Banyak yang terpental, saudara. Nah, saya melihat anak-anak Tuhan yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang bertahan dalam segala situasi, saudara. Yang selalu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Haleluya, saudara. Maka bawa diri saudara, siapapun saudara, sore hari ini semakin dekat dengan Tuhan. Di rumah, saudara.
adakan jam doa secara pribadi atau bersama-sama dengan keluarga. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Pujian penyembahan dapat menghadirkan berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, minta banyak. Hanya sediakan waktu yang terbaik. Saya pernah bersaksi di tempat ini, kalau nggak salah, ada seorang bapak yang nggak bisa kasih uang banyak sama Tuhan. Tapi yang dia kasih apa? Waktu. Dia punya anak 10. Dia punya kerjaan cuman apa, saudara? Kurir. Antar-antar barang. Di daerah, saudara. Kerja dari pagi sampai sore. Tapi saudara tahu, setiap hari Kamis, ini bapak hanya kerja setengah hari. Anaknya 10 loh. Sampai jam 2 dia pulang. Dan dia bilang sama bosnya, hari ini saya kerja setengah hari. Bosnya bilang, kenapa? Nanti sore saya mau ke gereja. Saya mau melayani Tuhan di gereja. Begitu terus. Sampai bosnya bilang, kamu punya anak 10 loh. Seharusnya yang kamu lakukan bukan kerja cuma setengah hari. Justru kamu harus minta sama saya untuk lembur. Supaya kamu dapat tambahan uang untuk menghidupi ke-10 anak kamu. Dia cuma bilang apa? Sebenarnya seperti itu, bos. Tapi setiap hari Kamis sore saya mau ke gereja, saya mau melayani Tuhan. Sampai teman-temannya bilang, lu gak pakai otak, lu mendingan lembur, anak lu 10 mau dikasih makan apa? Kenapa lu cuma setengah hari sih? Dia cuma bilang, enggak, gue mau ke gereja, gue mau melayani Tuhan. Itu aja. Dia gak keluarin uang banyak untuk Tuhan, yang dia korbankan cuma apa? Waktu yang berharga. Karena dia menghargai Tuhan. Dia mau melekat sama Tuhan. Dan saudara tahu, dia berhasil membesarkan ke-10 anaknya. Dan ke-10 anaknya menjadi orang-orang yang sukses dan diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Itu bukti. Bukan hanya yang tertulis dalam Alkitab, itu bukti nyata. Dan saya kenal salah satu anaknya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dengan luar biasa. Dan ini Bapak, di hari tuannya, dia menikmati segala yang baik dari Tuhan. Anak-anaknya menghargai bapaknya, saudara. Karena dia cuma bilang, aduh gereja gak punya bus ya. Jadi kalau mau kemana-mana susah. Mesti nyewa bus segala macam. Kalau gereja punya bus enak ya. Ketika anak-anaknya dengar kata bapaknya itu, mereka patungan beli bus buat gereja. Aduh, ruang sekolah minggu udah gak cukup ya. Kalau kita bisa beli tanah di samping gereja, puji Tuhan kali ya, haleluya. Anak-anaknya berusaha untuk beli tanah itu buat gereja. Halo. Orang yang dekat dengan Tuhan. Saya kenal seorang anak muda, saya remaja dia pemuda. Dari muda dia selalu menyisihkan uangnya untuk sponsor sekolah Alkitab. Kalau ada satu orang mau sekolah Alkitab di gereja itu, melalui gereja itu, dia selalu nyumbang. Sampai hari ini. Selalu ada dana yang dia keluarkan tiap bulan untuk mensponsori sekolah Alkitab. Sampai hari ini. Dan dia berhasil membesarkan anak-anaknya sampai sekolah di luar negeri. Tuh, saudara. Pribadi-pribadi yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang mau memberikan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan. Adalah pribadi yang juga luar biasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah dengan kehilangan pekerjaan membuat Anda semakin dekat sama Tuhan, atau justru Anda kecewa kepada Tuhan? Apakah dengan toko Anda sepi justru membuat Anda makin dekat dengan Tuhan, atau justru makin jauh dengan Tuhan? Itu aja, saudara. Kalau saudara jauh dari Tuhan, berarti saudara nggak percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati Anda dengan luar biasa. Berapa banyak orang yang secara pemikiran manusia itu seperti hukuman dari Tuhan. Tuhan matiin usaha di satu tempat karena Tuhan mau dia berusaha di tempat yang lain. Waktu usahanya sepertinya dimatikan oleh Tuhan, ada timbul rasa kecewa.
Tapi ujung-ujungnya dia bersyukur kepada Tuhan. Dan ternyata ketika dia banting setir, dipaksa sama Tuhan untuk banting setir, malah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berapa banyak yang seperti itu. Yang kita dengar, yang kita lihat, orang-orang bersaksi seperti itu. Berarti kan Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Kalau saudara dan saya kepengen Tuhan melakukan seperti itu dalam hidup kita. Iya, yang pertama, harus dekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita maju terus. Apa yang Ishak lakukan? Ishak ini punya kepercayaan dan ketaatan yang kuat kepada Tuhan. Tadi ayatnya kita udah baca. Tuhan bilang jangan ke Mesir. Tinggallah di tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Tetap di sini. Saudara, waktu itu adalah waktu di mana terjadi kekeringan dan kelaparan. Dan Ishak melihat hanya di Mesir yang ada makanan. Dan Ishak berinisiatif untuk pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang, jangan ke Mesir. Tetap tinggal di tempat di mana aku menyuruh engkau tinggal. Aduh, secara manusia, logikanya adalah pergi ke Mesir. Tapi Ishak percaya kalau Tuhan yang ngomong gak pernah salah. Dan dia ambil keputusan untuk tetap taat kepada Tuhan. Tetap dia tinggal di situ. Dan ternyata di tempat di mana Tuhan suruh dia ada di situ, di Gerar, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia melihat keajaiban daripada Tuhan. Mesir dalam Alkitab selalu digambarkan dengan keadaan dunia ini, saudara. Ada mungkin banyak anak Tuhan yang ada masalah, sudah mau larinya kepada hal-hal di luar Tuhan. Tidak lagi berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, mulai melakukan hal-hal untuk mendapatkan sesuatu. Mau larinya ke Mesir gitu loh. Cari pertolongan kepada dunia ini. Tapi untung tidak dilakukan oleh Ishak. Mesir selalu bicara tentang keadaan dunia ini, saudara. Ada banyak yang ditawarkan dunia ini. Ada banyak. Bahkan kuasa kegelapan pun sanggup membuat Anda mendapatkan kekayaan, bisa. Tapi apa kita harus lari ke situ? Enggak. Saya punya seorang guru yang mengajar tentang okkultisme, saudara. Dan dia buka semua. Karena dia dulu itu dukun, saudara. Dukun yang hebat, saudara. Lalu dia bertobat kenal Tuhan. Dan dia bongkar semuanya. Ada banyak orang yang lari ke gunung-gunung untuk mengikat perjanjian dengan kuasa gelap untuk dapatkan kekayaan, dibongkar semuanya. Dan dulu dia adalah orang yang suka membawa orang untuk mengadakan perjanjian dengan kuasa gelap, kaya. Tapi sementara, kalau ditanya, iya saya pengen cepat kaya secara instan, saya udah bingung mau usaha apa lagi, udah nggak tahu deh. Ada yang dikorbanin, yang penting saya kaya. Gitu, lari ke Mesir. Tapi Ishak diperintahkan sama Tuhan, jangan ke Mesir. Dia taat loh. Dia tetap tinggal tuh di Gerar. Karena dia percaya banget. Tadi saya katakan bahwa saudara datang ke rumah Tuhan sore hari ini karena saudara percaya kepada Tuhan. Maka setiap kali saudara dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun hamba Tuhan, maka Anda harus tangkap itu. Anda harus percaya. Tanda percaya adalah Anda pulang, lakukan firman Tuhan. Sebagai bukti percaya. Kalau saudara pulang, tidak lakukan. Saudara seperti dengar cerita dongeng, saudara di gereja. Apa firman Tuhan saudara anggap seperti itu? Tapi apakah saudara penuh dengan kepercayaan dan mau melakukannya? Aku percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Dan aku akan lakukan. Maka apa yang dilakukan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan juga akan lakukan dalam bisnis. Itu yang keren, saudara. Haleluya. Yang dituntut oleh Tuhan hanya kepercayaan. Ujian bilang apa? Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Percaya. Haleluya. Ini hal kedua yang Ishak lakukan dalam hidupnya. Dan hal yang ketiga,
Yang Ishak lakukan dalam hidupnya adalah Ishak menabur. Menabur ini kata kerja. Artinya di tengah-tengah kekeringan dan kelaparan, Ishak tetap menabur. Melakukan bagiannya untuk menabur. Saya percaya ketika Ishak ngomong kepada seluruh keluarganya, ayo ambil cangkul kita tanam. Mereka akan bilang, airnya dari mana? Tanah kering, bagaimana benih itu bisa tumbuh? Mungkin Ishak cuma bilang, sudah percaya saja, ayo kita menabur. Melakukan bagian kita dengan menabur. Nanti bagiannya Tuhan untuk menumbuhkan benih itu. Bukan urusan kita, yang penting kita lakukan saja bagian kita. Kita kerja saja untuk Tuhan. Dan gak pakai lama. Tadi firman Tuhan. Di ayat yang ke-12 Kejadian pasal 26. Maka pada tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Pak, Bu, di tengah-tengah kondisi seperti ini, tetap harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Gak bisa saudara berhenti melakukan sesuatu untuk Tuhan, gak bisa saudara. Kemarin saya bilang bagaimana keadaan hidup Ayub. Karena Ayub punya 4 hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dia saleh, jujur, takut Tuhan, jauhi kejahatan. Itu Ayub. Maka hidupnya diberkati Tuhan dengan 4 hal juga, dengan 4 berkat juga. Dia punya keturunan, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Anak laki-laki adalah garis keturunan pada zaman perjanjian lama. Dia punya 7, sempurna garis keturunan daripada Ayub. Yang kedua, berkat yang kedua, Ayub punya kekayaan yang luar biasa. Sekian ribu kambing domba, unta, keledai, betina, lembu, saudara, dan budak dalam jumlah yang besar. Itu berkat kedua. Berkat ketiga, Tuhan turun tangan langsung menjaga, melindungi kehidupan Ayub, keluarganya, dan semua yang dia miliki. Dan berkat yang keempat, apa saja yang dikerjakan oleh Ayub, Tuhan yang buat berhasil. 4 hal yang ada dalam hidup Ayub dibalas dengan 4 berkat dari Tuhan. Tapi dalam cerita itu, hal-hal yang luar biasa berkat Tuhan itu dirampas oleh kuasa kegelapan. Karena sepertinya Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi apa? Yang ada dalam hidup Ayub, dia tidak kehilangan 4 hal tadi. Karena dia tahu, karena kesalehannya, karena kejujurannya, karena rasa takutnya kepada Tuhan, dan karena hidupnya menjauhi kejahatan, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Maka dia tidak mau kehilangan 4 hal itu. Sekalipun dia kehilangan harta benda anaknya, dia kena sakit penyakit, teman-temannya tinggalin dia, biarin semuanya hilang. Tapi dia tidak mau kehilangan 4 hal ini. Begitu juga dengan kita. Kita kehilangan pekerjaan mungkin. Kita kehilangan keuntungan. Kita kehilangan kesehatan kita. Kita kehilangan segala yang baik karena situasi kondisi ini. Tapi jangan sampai kita berhenti melakukan sesuatu untuk Tuhan. Waktunya engkau datang ke rumah Tuhan, datanglah dengan penuh sukacita ke rumah Tuhan. Waktunya engkau memberikan persembahan untuk Tuhan, berikanlah yang terbaik. Waktunya engkau menyembah Tuhan, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Waktunya engkau bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk Tuhan, lakukan itu dengan kesungguhan hatimu. Sekalipun engkau belum melihat sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi lakukan bagian kita. Waktunya mengembalikan perpuluhan punya Tuhan tiap awal bulan, lakukan itu, saudara. Maka dia juga yang akan melakukan bagiannya untuk menolong, memberkati kita dalam segala keadaan hidup kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Maka jangan pernah berhenti menabur, saudara. Tadi pagi saya khotbah di satu gereja Pantai Costa di Indonesia, saudara. Saya bicara tentang belas kasihan. Yesus dikirim datang ke dalam dunia karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Mungkin saudara hanya melihat Yesus datang ke dalam dunia menebus dosa manusia, benar saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, saya memperhatikan apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun dalam dunia ini. Dia sedang memberi contoh, dia sedang memberi teladan, dia sedang memberikan pelajaran secara langsung kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang percaya kepadanya untuk mereka bisa memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Ada banyak ayat firman Tuhan yang memberitahu hatiku tergerak oleh belas kasihan. Yesus bilang kepada murid-muridnya, udah 3 hari ini orang banyak mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan.
Dalam satu perjalanan Yesus bertemu dengan rombongan janda yang anaknya satu-satunya anak laki-lakinya mati. Alkitab mencatat lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan Yesus berkata kepada janda itu, jangan menangis. Gampang sekali hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika hati Yesus sudah tergerak oleh belas kasihan, pasti ada sesuatu yang dia lakukan. Nah di saat sekarang ini saudara, kecenderungan tingkat keegoisan manusia itu meningkat. Karena apa? Nggak usah peduli sama orang lain. Gue aja perlu ditolong. Gue aja susah. Gimana gue mesti memperhatikan orang susah? Gue aja susah. Mulai mementingkan diri sendiri. Mulai stop melakukan sesuatu. Kita kalau berkorban dalam kelimpahan gampang sekali saudara. Tapi di tengah-tengah kekurangan kita juga tetap berkorban, itu yang susah. Dalam keadaan senang kita bersyukur gampang banget. Tapi dalam keadaan susah untuk bersyukur susah banget. Tapi mau gak kita tetap melakukannya? Melakukan bagian kita. Amin saudara. Karena Ishak melakukan hal-hal ini, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ada seorang pelayan Tuhan, didiagnosa kena kanker. Saya lupa kanker apa. Gembalanya bilang begini, sudah kamu jangan melayani lagi, istirahat. Dia bilang apa sama gembalanya? Om, saya nggak mau beristirahat. Kalaupun saya mati karena penyakit ini, itu karena seizin Tuhan. Tapi saya tidak mau penyakit ini membuat saya berhenti melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang karena saya tahu saya sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, hidup saya diberkati sampai hari ini. Maka tolong Om, jangan stop pelayanan saya. Jangan kurangi pelayanan saya. Tolong Om, tetap percayakan pelayanan dalam hidup saya. Untuk saya tetap melayani bagian saya, melayani Tuhan di hari Minggu. Sesuai permintaan, gembalanya tidak mengurangi jadwal pelayanan dia. Dia tetap melayani Tuhan, dipercaya melayani. Dan dia melayani dengan kesungguhan hatinya. Sembuh dan hidup sampai hari ini. Nggak ada yang tepuk tangan saudara buat Tuhan. Kanker. Halo. Maka tidak ada hal yang pernah sia-sia ketika kita menabur. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang kenal saya dengan baik sampai hari ini. Dulu saya adalah salah satu yang mewakili gembala sidang untuk pelayanan di tempat ini, saudara. Saya datang ke tempat ini, Jakarta Barat ini, saudara. Saya tinggal di Jakarta Timur. 1 minggu saya 4 kali datang ke tempat ini. Hari Selasa ada komsel. Kalau nggak salah hari Jumat ada persekutuan doa kantor di tempat ini siang. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini. Dan hari Minggu saya harus datang lagi ke tempat ini. Seminggu 4 kali. Dari timur ke barat. Dan saya hanya naik motor. Dan waktu itu motor bebek. Udah gitu bebek Cina lagi sudah. Motor Cina. Motor bebek Cina sama bebek Jepang tenaganya beda saudara. Udah bebannya bobotnya saya segede gini, motornya dapat berkatnya cuman bebek Cina. Seminggu 4 kali. Dan untuk ibadah persekutuan doa kantor hari Jumat jam 12 siang. Maka setiap hari Kamis malam saya harus pergi ke pasar Senen, kue subuh. Karena saya harus beli kue-kue untuk saya bagikan kepada ibadah kantor di tempat ini setiap hari Jumat. Dan kue subuh yang enak itu munculnya datangnya tuh jam 12 malam atau jam 1 pagi. Tiap hari Kamis saya pergi ke kue subuh. Dan sampai di rumah saya masukin dalam plastik atau dalam kardus. Saya siapin semua. Dan saya harus tenteng itu dari timur ke barat. Naik motor.
saya lakukan itu dengan penuh sukacita. Karena saya tahu apa yang saya lakukan itu diperhatikan oleh Tuhan. Terus saya lakukan itu. Sampai beberapa pengerja di tempat ini pernah bikin taruhan. Karena hari Selasa Komsel, tiba-tiba hujan deras. Mereka tinggalnya di dekat sini. Sir. Mereka bilang apa? Kita nggak usah Komsel, Pak Yofi pasti nggak datang. Yang satu bilang, nggak mungkin, Pak Yofi pasti datang. Kalau Pak Yofi datang naik motor hujan-hujan, terus kita yang punya mobil, udah gitu rumahnya dekat dari gereja, nggak datang. Malu kita sama Pak Yofi. Oke, kita taruhan. Menurut gua Pak Yofi nggak bakalan datang. Oke, menurut gua Pak Yofi pasti datang. Nah saya nggak tahu taruhan itu. Yang saya tahu adalah saya melakukan bagian saya. Untuk tiap hari Selasa malam datang ke tempat ini untuk kasih firman Tuhan di Komsel. Saya datang pakai jas hujan. Begitu nyampe ketemu, tuh kan gue bilang apa Yofi pasti datang. Untung kita datang, malu kita. Emang kenapa? Saya taruhan Pak sama dia Pak. Dia bilang Pak Yofi gak bakalan datang, saya bilang datang. Saya gak tahu taruhannya apa. Yang pasti saya gak dapat aja bagian saya. Yang dijadiin taruhan. Kenapa saya mau lakukan itu Pak? Itu bagian saya. Saya sedang menabur sesuatu. Di ladangnya Tuhan. Yang saya tahu saya tabur apa aja di ladang Tuhan pasti tumbuh dan pasti menuai. Ladang Tuhan adalah ladang paling subur. Yang kesuburannya dikerjakan bukan karena tangan manusia, tapi karena Tuhan. Anda tabur apa aja yang ada hubungannya dengan Tuhan, Anda pasti menuai. Maka jangan pernah berhenti menabur. Jangan pernah jemu datang ke rumah Tuhan. Ada orang-orang tertentu melihat bagaimana peningkatan hidup, bukan jadi kesombongan, peningkatan hidup. Sampai ada pemain musik, Pak Yofi mah enak sekarang dari 2 roda jadi 4 roda, maksudnya saya jadi punya mobil sudah. Kamu juga, enggak Pak saya masih naik motor sampai hari ini. Oke, kamu bilang kamu naik motor ya, sekarang saya tanya, kamu punya motor berapa? Hehehe, 3 Pak, buat saya 1, buat istri saya 1, buat ponakan saya 1. Hah? 1 motor rodanya 2, kamu punya 3, berarti roda kamu berapa? 6. Saya cuma 4, kamu 6. Berarti kan kamu juga ada peningkatan. Dia setia saudara. Bantuin saya setiap hari Jumat main musik. Saya lupa saya kasih PK waktu itu cuma berapa ya Pak Beni ya? 25.000 saudara. Bantu saya ya, dia datang juga dari utara. Bantuin saya main keyboard, 1 jam ibadah. Dia penuh dengan kesetiaan sama kayak saya. Apa sia-sia? Ishak menabur di saat kondisinya tidak memungkinkan untuk dia menabur. Tapi dia tetap menabur. Gimana berkat Tuhan tidak diberikan kepada dia? Gimana pribadinya tidak dilingkupi oleh berkat Tuhan? Kerjakanlah seperti apa yang Ishak kerjakan. Miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan kita yang hidup sampai hari ini. Yang tahu segala sesuatunya. Apa yang dia bilang taat, lakukan saja. Sekalipun itu mustahil untuk kita lakukan, lakukan saja. Dan yang ketiga, tetap lakukan bagian kita. Jangan pernah jemu-jemu menabur. Menabur itu kata kerja. Melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan. Maka hidupmu dan hidupku dilingkupi oleh berkat Tuhan. Dan kalau berkat Tuhan melingkupi hidup kita akan memiliki peningkatan-peningkatan. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua sore hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersama. Haleluya. Dia ada bersama dengan kita. Saya yakin dan percaya kalau dia ada bersama dengan kita dalam ibadah kita, maka apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, dia tahu. Kita nyanyikan pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Nyanyikan pujian ini dengan penuh pengertian. Ini kerinduan kita.
untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan lebih dan lebih lagi. Tidak usah pusingkan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Lakukan saja bagian kita dengan menyenangkan Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Apa yang bisa kita berikan? Mari kita berikan untuk kuduskan hingga tulus selalu, Yesus, agar aku menyenangkan. Katakan kepada Dia sore ini, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan menaruh sesuatu dalam hati saya sore hari ini. Tuhan berkata, Dia sudah seringkali mendengar pujian ini keluar dari mulutmu. Tetapi Tuhan belum melihat usaha yang engkau lakukan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Ini sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya sore hari ini. Tuhan sudah banyak kali mendengar pujian ini keluar dari mulut kita. Tuhan banyak kali mendengar kita berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata dalam hidup saya bahwa Dia belum melihat satu usaha yang maksimal yang kita lakukan untuk hidup kita bisa menyenangkan Tuhan. Saya tidak tahu kenapa Tuhan berkata seperti itu, tetapi saya sudah sampaikan isi hati Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Dan saya rindu ketika kita pulang dari tempat ini, harus ada usaha yang kita lakukan untuk kita bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Katakan kepada Dia, semua ku berikan padamu. Amin. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Menyenangkan-Mu, ini kerinduan kami. Dan kami akan paksa hidup kami untuk kami melakukan sesuatu yang menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya.
menyenangkanmu, senangkanmu. Saya serahkan pada Pak Benny. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 4 kali ibadah, pukul 9, 11, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati. Mari, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menerima doa berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan lewat ibadah hari ini, kami semua sudah dipuaskan dan diberkati. Dan hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua bahkan keluarga kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus tolong kami. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga tolong berkati dan pulihkan. Biarlah masalah COVID-19 ini cepat berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk seluruh tim yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah online di tempat ini, kiranya Tuhan berkati semua. Berkati gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang datangnya semuanya itu dari Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Bahkan apapun yang kau kerjakan di rumah saat ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Engkau tetap menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat penyertaan Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa di surga, Bapa yang baik
akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah mata hatimu dan sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang semua sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.